Jumpa lagi dengan channel Kianom Sumedang. Kali ini saya jarak ke makam Ratu Malang. Situs Ratu Malang terletak di atas bukit Gunung Kelir, daerah Peleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dibangun oleh Amangkurat I, seorang Raja Mataram yang memerintah tahun 1646 sampai 1677. Komplek makam diberi nama Antakapura atau Istana Kematian. Puluhan nisan yang berada di komplek makam ini adalah para sinden dan para penabuh gamelan. Dan di belakang juga ada satu nisan yang beda dari yang lain, adalah pusara suami Ratu Malang yang disebut dengan Kidalang Panjang Mas. Konon Kidalang Panjang Mas ini Cikabaka dalang-dalang yang ada di Pulau Jawa ini, dan beliau terkenal kesaktiannya di dalam bidang perwayangan. Ratu Malang bernama asli Retno Gumilang, adalah salah satu selir Amangkurat ke-1 yang paling cantik dan paling dicintai, dan bahkan membuat raja mabuk kepayang. Saking kecintaannya terhadap Ratu Malang yang berlebihan sehingga beliau mengabaikan urusan negara. Selain itu, puluhan selir lainnya juga disingkirkan karena kehadiran beliau. Bahkan para Maeswari dibuang oleh raja, dan lalu raja mengangkat Ratu Malang sebagai gantinya. Itulah disebut dinamakan Ratu Malang, artinya menghalangi puluhan selir dan para Maeswari. Itu asal mula dari asal kata dari Ratu Malang tersebut. Kita menuju makam Ratu Malang ada beberapa tangga, lumayan sih agak tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Terus kalau anehnya itu, kalau kita ritual malam hari berdikir, beberapa orang bahkan banyak orang sekitar jam 1 jam 3 itu pasti mendengar suara orang yang menyanyi kayak sinden. Itulah di antara keanehan di komplek Ratu Malang ini. Bahkan banyak orang yang ritual di tempat ini untuk bertapa tirakat, untuk memperoleh kecantikan, untuk penyanyi biar bagus, dan selain sebagainya. Beberapa orang bahkan ada yang sengaja ritual terutama untuk dalang-dalang agar terkenal, karena dulu dalang Kidalang Panjang Mas itu seorang dalang yang cukup terkenal di Mataram dan lingkungannya. Kali ini saya jarah bersama rombongan Inabah 29 Pondok Pesantren Suryalaya yang sengaja jarah ke sini sekalian jarah di daerah sekitaran Yogyakarta. Konon di komplek makam itu terdapat banyak nisan antara penabuh gamelan dan sinden. Menurut sejarah itu para gamelannya itu dibunuh karena diracun, karena Sunan Amangkurat menginginkan Ratu Malang itu ditolak oleh suaminya Kidalang Mas Panjang Mas. Karena ditolak, akhirnya Amangkurat I mengadakan pagelaran wayang dan semua dalang dan pengikutnya diracun dan meninggal. Hanya yang tersisa Ratu Malang, sehingga di makam ini banyak makam-makam dan lain-lain. Kemudian Ratu Malang sendiri ada sebagian karena mendengar suaminya meninggal dia minum racun. Ada sebagian versi lagi bahwa Ratu Malang itu dibunuh oleh para selir yang lain yang merasa tersaingi, sehingga para pengikut pendamping Ratu Malang juga dibantai oleh Amangkurat I sendiri, sehingga makam ini tampak serem apalagi kalau malam, karena mungkin banyak orang yang dibunuh oleh Ratu Amangkurat I. Demikian sekilas tentang perjalanan Ratu Malang dan Kidalang Panjang Mas. Kalau orang yang mau uji nyali di makam ini insya Allah banyak, karena banyak orang yang kalau sendiri banyak yang lari ketakutan di makam ini, karena aura mistisnya sangat kuat dan aura hodam-hodam, karena dulu dalang-dalang dulu banyak hodam, banyak ilmu spiritualnya, sehingga sampai sekarang peninggalannya pun masih energinya masih kuat. Bahkan menurut pandangan spiritual saya di sini masih banyak pusaka-pusaka yang tertanam di tempat ini.
Di komplek makam dikelilingi oleh batu bata merah yang mengelilingi benteng sehingga menyerupai istana di pemakaman ini, dan kelihatan banyak makam-makam yang lainnya. Malang di sini bersama rombongan Inabah 29. Salam kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kianun Sumedang. Kali ini saya ziarah ke makam Ratu Kalimalang. Di sini makamnya, beliau terkenal dengan kecantikannya, legenda percintaannya. Demikian dan terima kasih. Ini rombongan Inabah 29 Pondok Pesantren Suryalaya. Masuk vlognya Pak Ade. Yang mas gitu. Jika kita sendirian atau nggak banyak orang, kalau memasuki area makam ini akan terasa aura mistisnya sangat kuat dan makhluk gaibnya banyak yang hadir. Waktu di kiri juga saya terasa banyak yang masuk ke tempat ini. Ini energi sumber naturalnya, energi hodamnya sangat tinggi sekali di komplek pemakaman ini. Itu namanya siapa yang ini? Ratu Malang. Oh ya, Ratu Malang. Kalau ini? Dalang Panjang Mas. Oh, Dalang Panjang Mas. Ya. Oh, ini Dalang Panjang Mas. Ini Dalang Panjang Mas. Kalau yang ini Ratu Malang. Beberapa langkah ke arah timur ada sumber air namanya Sendang Moyo. Sendang Moyo tidak pernah kering walau musim kemarau pun. Saya juga aneh, padahal ini berada di atas bukit. Sendang Moyo awalnya untuk memakamkan Ratu Malang. Waktu digali keluarlah mata air dan ditunggu selama 7 hari 7 malam tidak kering. Selama menunggu genangan air mengering, Raja Mangkurat menunggu jenazah Ratu Malang siang dan malam dan berbicara dengan jenazahnya, bahkan menciuminya. Bahkan Amangkurat menolak untuk menguburkan jenazahnya karena sangat kasmaran mencintai Ratu Malang. Menurut sebagian riwayat, nah itu ada peti kelihatan Ratu Malang itu semakin hari semakin bersinar, bersahaya. Begitulah sepintas tentang Ratu Malang.